Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek UAS Praktikum Struktur Data dan Algoritma kami tentang sistem manajemen toko. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Agatha Mulia Ramadan dengan NIM akhir 120. Perkenalkan, nama saya Pati Alfat dengan NIM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Wisnu Anggoro Bayotomo dengan NIM akhir 090. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Abdufala dengan NIM akhir 091. Nama saya Muhammad Gozi Aksamunadi dengan NIM akhir 098. Baik, untuk yang pertama ada gambaran umum program kami. Jadi program ini adalah sebuah sistem manajemen produk yang dirancang menggunakan beberapa struktur data, yaitu linked list, tag, queue, dan binary search tree. Fungsionalitas yang ditawarkan oleh program ini meliputi penambahan produk, penghapusan produk, pencarian produk, pengurutan produk, lalu membuat dan mengelola pesanan produk. Melalui interaksi yang sederhana, pengguna dapat menambahkan produk ke dalam sistem, menghapus produk yang sudah tidak diperlukan, mencari produk berdasarkan ID atau nama, menampilkan produk yang sudah ditampilkan, dan membuat serta mengelola pesanan produk. Jadi untuk fungsi yang kami berikan dibagi lagi jadi beberapa modul. Yang pertama ada penambahan produk, penghapusan produk, tampilan produk, pencarian produk, pembuatan pesanan, daftar pesanan, dan batalkan pesanan. Ruang lingkup program kami difokuskan pada penyimpanan, pengurutan, pencarian, dan pengelolaan pesanan yang lebih efisien. Namun untuk aplikasi dengan kebutuhan lebih kompleks dan skala yang lebih besar diperlukan perkembangan lebih lanjut dan optimasi tambahan. Lalu untuk selanjutnya ada proses yang digunakan pada program. Jadi program ini terdiri dari beberapa fungsi utama yang saling berinteraksi untuk mengelola manajemen dan penjualan produk. Jadi yang pertama ada data struct pada program. Program kami yang pertama menggunakan data struct produk. Jadi program struct produk ini menggunakan link list untuk menyimpan informasi terkait dengan produk seperti ID, nama produk, kategori produk, harga produk, dan pointer yang menuju ke produk berikutnya. Lalu yang kedua ada stack node. Jadi stack node ini digunakan untuk menyimpan produk dalam stack dan menyimpan pointer ke node stack berikutnya. Yang ketiga ada queue node. Jadi struct queue node ini digunakan untuk menyimpan produk dalam struktur queue dan menyimpan pointer ke node queue berikutnya. Yang terakhir ada tree node. Jadi struct tree node ini dalam program jadi struct tree node ini digunakan untuk menyimpan produk dalam struktur binary search tree atau BST dan menyimpan pointer ke node kiri dan kanan dalam binary tree. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama. Di dalam fungsi utama ini terdapat variabel pilihan yang digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Di dalam fungsi utama ini juga terdapat loop while yang digunakan untuk menampilkan tampilan menu utama, dan di dalam loop while ini terdapat switch yang digunakan untuk menyimpan pilihan dari pengguna. Jika pengguna memilih satu, maka akan menampilkan fungsi manajemen barang. Jika pengguna memilih pilihan dua, maka akan menampilkan fungsi penjualan. Jika pengguna memilih tiga, maka akan menampilkan terima kasih dan kembali atau keluar dari program utama ini. Di dalam switch ini terdapat fungsi manajemen barang dan fungsi penjualan. Saya akan menjelaskan keduanya. Di dalam fungsi manajemen barang sama terdapat loop while yang digunakan untuk menampilkan tampilan manajemen produk, dan terdapat switch yang digunakan untuk memilih tindakan dari pengguna. Jika pengguna memilih case 1, maka akan menampilkan fungsi tambahkan produk. Jika pengguna memilih case 2, akan menampilkan fungsi tampilkan produk. Jika pengguna memilih case 3, maka akan menampilkan fungsi hapus produk. Jika pengguna memilih
nomor 4 maka akan menampilkan fungsi cari barang. Dan jika pengguna memilih case 5, maka program akan kembali ke dalam menu utama. Lalu fungsi penjualan ini sama juga, terdapat loop while yang di dalamnya digunakan untuk menampilkan tampilan menu penjualan, yang sama juga di dalam while ini juga terdapat switch yang jika pengguna memilih case 1 maka akan menampilkan fungsi pesan produk. Jika pengguna memilih case 3 akan menampilkan fungsi daftar pemesanan. Jika pengguna memilih case 3 maka program akan menampilkan fungsi batalkan pesanan, dan jika pengguna memilih nomor 4 atau case 4 maka program akan kembali ke dalam fungsi utama, yaitu tampilan menu utama. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan. Pertama, program akan menampilkan menu utama yang di dalamnya terdapat pilihan, satu untuk menuju ke menu manajemen produk, kedua untuk ke menu penjualan, dan tiga untuk keluar dari program. Jika saya menginput nilai 1, maka akan menuju ke menu manajemen produk yang di dalamnya terdapat pilihan lagi, yaitu tambahkan produk, tampilkan produk, hapus produk, cari produk, dan kembali ke menu utama. Jika saya memilih 5, kembali ke menu utama, maka akan ke menu utama. Jika saya memilih pilihan 2, yaitu ke menu penjualan. Jika saya kembali lagi, maka akan ke menu utama kembali. Jika saya memilih 3, nomor 3, maka akan keluar dari program utama. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dadah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tambah produk dan fungsi tampilkan produk. Oke, berarti fungsi produk itu ada di manajemen produk. Kita pilih satu, lalu kita tambahkan produk. Nah, di fungsi tambah produk ini, yang pastinya kita akan menambahkan produk baru ke daftar tertaut stack dan font biner. Nah, habis itu kita membuat objek produk baru dengan informasi yang diberikan. Mendapatkan produk baru ke daftar tertaut di awal. Membuat node stack dan queue baru dengan produk baru. Mendapatkan node stack dan queue baru ke stack dan antrian masing-masing. Lalu memanggil insert tree node untuk mendapatkan produk baru ke pohon biner. Dengan demikian, pengguna dapat menambahkan produk baru ke sistem dengan nama, kategori, dan harga. Ini membantu dalam menambah produk ke dalam daftar dengan cepat. Oke, langsung aja kita demokan. Tadi 1, namanya goreng makanan. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tampilkan produk. Nah, di sini fungsi tampilkan produk yang pastinya berfungsi untuk menampilkan produk yang telah diurutkan. Baik, saya sudah menambahkan produk-produk lainnya. Berikut tampilan produknya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk menu cari produk. Pada menu cari produk terdapat submenu lagi. Yang pertama ada cari oleh ID, cari oleh nama, dan cari oleh kategori. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada cari oleh ID. Untuk cari oleh ID, kami membuat fungsi yang bernama cari produk, yang mana pada fungsi cari produk ini kami mencari produk berdasarkan ID dari daftar tertaut. Kemudian fungsi ini akan mengiterasi daftar produk dan membandingkan ID dengan setiap produk. Lalu yang terakhir, fungsi akan mengembalikan pointer ke produk yang ditemukan. Jika hasilnya 0, maka produk tersebut tidak ditemukan. Kemudian yang kedua, ada cari oleh nama. Untuk cari oleh nama, kami membuat fungsi yang bernama cari product tree.
Untuk cari produk tree ini, kami mengimplementasikan struktur data binary search tree, yang mana untuk fungsi cari produk tree, fungsi akan mencari produk berdasarkan nama dari pohon biner secara rekursif. Kemudian akan membandingkan nama produk tersebut dengan nama produk pada node saat ini. Lalu fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mencari produk di subtree kiri atau kanan, dan yang terakhir akan mengembalikan pointer atau nilai dari yang telah dicari oleh fungsi cari produk tree tadi. Kemudian yang ketiga ada cari oleh kategori. Untuk cari oleh kategori, kami membuat fungsi bernama cari produk kategori. Pada fungsi ini, user diminta untuk menginputkan kategori yang ingin dicari, yang nantinya akan disimpan dalam variabel kategori. Kemudian, fungsi ini akan menginisialisasi pointer produk dengan nilai 0, lalu melakukan penelusuran daftar tertaut dengan menggunakan while loop. Yang mana pada while loop ini, pointer head digunakan untuk mengakses produk saat ini, lalu kategori produk saat ini dibandingkan dengan kategori yang dimasukkan. Yang mana jika kategorinya cocok, maka pointer akan disimpan dalam produk, lalu akan keluar dari loop. Namun, jika kategorinya tidak cocok, maka akan dilanjutkan ke pointer produk berikutnya. Lalu yang terakhir untuk return values-nya adalah jika produk tidak nol, maka akan dikembalikan pointer produk, berarti produk ditemukan. Jika produk tetap nol, maka akan terdapat pesan yaitu produk tidak ditemukan, yang mana berarti produk tersebut tidak ditemukan. Dilanjutkan, saya akan mendemonstrasikan untuk pencarian produk. Yang pertama untuk cari oleh ID, di sini kita diminta untuk masukkan ID yang ingin kita cari. Misal di sini saya akan masukkan ID produk yang memiliki ID 1. Dapat dilihat untuk produk yang memiliki ID 1 adalah ayam goreng. Kemudian untuk cari oleh nama, saya akan memasukkan nama, misal ayam goreng. Nah, program akan memberikan output ayam goreng yang berarti pada daftar produk terdapat produk yang bernama ayam goreng. Lalu yang terakhir saya akan mencari berdasarkan kategori. Untuk berdasarkan kategori, saya akan memasukkan kategori makanan. Maka output yang keluar adalah daftar produk yang masuk ke dalam kategori makanan. Yaitu ada ayam goreng dan kentang frozen. Lalu yang terakhir ada kembali ke menu manajemen produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu pesan produk yang terdapat di menu penjualan di menu utama. Jadi, menu pesan produk ini tuh fungsinya untuk menerima ID atau inputan ID dari produk yang ingin kita pesan, dengan mencocokkan ID berdasarkan ID tersebut, lalu menambahkannya ke antrian pemesanan jika produk itu ditemukan. Seperti ini, jika ID produk yang kita ketik itu ditemukan, maka program akan menjadikan produk ini menjadi not pertama dan terakhir jika belum mempunyai not lainnya di dalam program ini. Lalu selanjutnya, jika produk itu ditemukan, maka ID kita tadi itu akan ditambahkan ke antrian pemesanan. Lalu jika tidak, maka program akan mencetak pesan seperti ini, produk tidak ditemukan. Baik, selanjutnya itu pindah ke ini Ki, daftar pemesanan dulu. Baik, selanjutnya di menu daftar pemesanan, eh, fungsinya itu untuk menampilkan pesanan yang sudah kita input tadi, ditambahkan pesanan. Fungsi ini tuh memakai queue yang diimplementasikan menggunakan link list. Lalu jika tidak ada pesanan yang terdapat di dalam daftar, maka program ini akan mencetak tulisan tidak ada produk yang dipesan. Jika ada produk di dalamnya, maka program akan menampilkan daftar-daftar pesanan yang sudah kita input tadi.
lebih ke batalkan. Lalu selanjutnya ada menu batalkan pesanan. Fungsi dari menu pesanan itu untuk membatalkan atau menghapus pesanan yang sudah kita input di awal tadi, ditambah pesanan. Dengan cara itu kita sama dengan memasukkan ID produk ke dalam programnya. Lalu jika not pertama dalam queue tadi memiliki ID produk yang cocok dengan ID produk yang kita input, maka lalu selanjutnya produk itu tidak ditemukan di daftar pesanan yang sudah kita input di awal tadi. Dan menampilkan pesanan tidak ditemukan jika produk itu tidak ditemukan. Baik, saya akan mendemokan program yang sudah ada dijelaskan tadi dari source code. Sekarang kita ada di menu utama. Di menu utama itu terdapat manajemen produk, penjualan, dan menu keluar. Kita akan masuk ke pilihan kedua, yaitu penjualan. Dan di penjualan itu ada menu pesan produk, daftar pemesanan, batalkan pesanan, dan kembali. Sekarang saya akan mencoba pesan produk terlebih dahulu dengan mengetik satu atau angka satu dan mengetikkan ID produk yang ingin kita pesan, yaitu satu. Maka program ini akan menampilkan kalimat produk berhasil dipesan, yang dimana artinya itu terdapat kecocokan di antara ID produk yang kita ketik dengan produk yang sudah ada sebelumnya yang sudah dimasukkan tadi di awal. Dan selanjutnya, jika kita ingin melihat daftar pemesanan yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa mengetik angka 2 di sini dan mengeluarkan daftar pemesanan yang sudah kita bikin tadi. Karena tadi sebelumnya saya menginput angka satu, maka di sini keluar daftar pemesanannya dengan ID 1, nama produknya ayam goreng, serta status pesannya yaitu sedang diproses. Lalu selanjutnya di menu penjualan ini ada batalkan pesanan, di mana batalkan pesanan ini tuh kita menarik atau menghapus pesanan yang sudah kita bikin tadi. Sini kita memilih angka 3 atau mengetik angka 3 dan memasukkan juga ID pesanan yang ingin kita batalkan. Karena tadi kita sudah hanya menginput angka 1 atau ID yang satu, yaitu ayam goreng. Jadi saya di sini memasukkan angka 1 dalam ID pesanan yang ingin dibatalkan. Lalu karena terdapat kecocokan lagi, maka pesanan berhasil dibatalkan. Di mana program ini sukses untuk menghapus daftar pesanan yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu untuk hapus produk. Pada menu hapus produk, kami membuat fungsi yang bernama fungsi hapus produk, yang mana untuk fungsi hapus produk ini terdapat proses untuk menghapus produk dari daftar terpaut berdasarkan ID, yang mana fungsi ini akan mencari produk dengan ID yang diinputkan oleh user ke dalam daftar terpaut. Lalu fungsi akan mencari kecocokan antara ID yang diinput dengan ID yang ada pada daftar terpaut tersebut. Jika ID yang diinput terdapat kecocokan dengan ID yang berada pada daftar produk, maka penghapusan akan terjadi, lalu fungsi ini akan menghapus produk yang telah ditemukan dari daftar produk tersebut. Lalu yang terakhir adalah pada fungsi hapus produk ini akan memperbarui pointer di sekitarnya yang mana digunakan untuk menjaga integritas dari daftar tersebut agar tidak rusak atau tidak berantakan. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk penghapusan produk, yang mana pada menu hapus produk ini terdapat pada menu manajemen produk. Di sini saya akan masuk ke menu hapus produk, yaitu yang ketiga.
Jadi untuk inputannya adalah kita akan menghapus produk berdasarkan ID. Misalkan saya akan menghapus produk yang memiliki ID 1. Jadi kita masukkan ID-nya, lalu barang tersebut berhasil dihapus, menandakan bahwa terdapat produk yang memiliki ID nomor 1. Kemudian produk tersebut berhasil dihapus. Baik, untuk yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi program yang kami buat ini adalah program manajemen toko sederhana yang memiliki beberapa fitur utama seperti menambahkan produk, menampilkan produk, menghapus produk, mencari produk, memesan produk, menampilkan daftar pesanan, dan membatalkan pesanan. Dalam implementasinya, program ini menggunakan beberapa struktur data, yaitu link list yang digunakan untuk menyimpan daftar produk, stack yang digunakan untuk menyimpan riwayat penambahan produk, queue yang digunakan untuk menyimpan daftar pesanan produk, dan BST atau binary search tree yang digunakan untuk mencari produk berdasarkan nama secara lebih efisien. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.